Bab 486 Budak Jiwa. Pada saat pemimpin divisi kerangka panik, Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Bayangan dari tombak kekaisaran es memancarkan aura keagungan kuno yang tampaknya meluas ke seluruh es yang tak terbatas. Senjata Earth Grade yang tidak lengkap menghancurkan serangan Skeletal Division Leader dengan mudah dan bergerak maju, membekukan tubuhnya. Wajah kepala divisi kerangka penuh ketakutan dan mencoba mundur, tapi gerakannya sangat lambat. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk mempertahankan bayangan tombak dan mendorong keluar untuk kedua kalinya. Cahaya biru es misterius menyapu seluruh area. Lengan terakhir dari Skeletal Division Leader langsung membeku, hancur berkeping-keping. Pada saat ini, ia telah kehilangan kedua lengannya dan hanya memiliki tubuh dan kaki. Berhenti, kamu tidak bisa melakukan ini. Saat pemimpin divisi kerangka mulai membeku, rongga matanya memancarkan ketakutan. Itu menggunakan teknik rahasia untuk memeras lebih banyak lagi kekuatan hidupnya. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk terus mempertahankan bayangan tombak, tetapi itu menjadi tidak stabil. Perasaan kehabisan kekuatannya sangat jelas. Saya tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Seiring berjalannya waktu, kendali saya akan berkurang. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis dan menghentikan garis keturunannya, mencabut bayangan tombak biru es. Penghancuran petir angin. Zhao Feng memancarkan pancaran angin dan kilat yang cemerlang, mengembunkannya menjadi bola. Bola angin dan petir tiba-tiba meledak, mengirimkan gelombang angin dan kilat melintasi belasan yard. Dengan ledakan, tubuh beku pemimpin divisi itu diledakkan ke kuburan di bawah. Serangan ini hampir memecah pemimpin divisi kerangka menjadi beberapa bagian. Bisakah kamu benar-benar memiliki item Earth Grade yang tidak lengkap? Tulang pemimpin divisi kerangka hampir patah dan berusaha untuk meronta. Itu benar-benar tercengang. Jika Zhao Feng bisa menggunakan bayangan senjata kelas bumi untuk ketiga kalinya, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, Zhao Feng tidak melakukan ini, malah mencabut kekuatan garis keturunannya. Pada kenyataannya, Zhao Feng bisa melakukan pukulan ketiga jika dia mau, tapi itu akan menguras kekuatan garis keturunannya. Sosok Zhao Feng melintas dan mendarat di antara kuburan tempat dia menghancurkan kakinya di atas kepala tengkorak pemimpin divisi. Bocah, lakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Petik 2. Meskipun ketua divisi kerangka merasa sangat terhina dan marah, dia tidak berjuang keras. Dia benar-benar kalah dari Zhao Feng. Saat bayangan senjata Earth Grade muncul, pemenangnya sudah ditentukan. Kecuali itu adalah penguasa di negara puncak mereka, tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Zhao Feng menyipitkan matanya dan mengamati tubuh emas perak dari kepala divisi kerangka. Zhao Feng tahu betapa keras dan kuatnya tulang-tulang ini. Ini adalah tubuh penguasa, seseorang yang telah menerima serangan langsung dari Penatua Bai dan Chang Yuyu. Zhao Feng sedang memikirkan apakah akan mengubah pemimpin divisi kerangka ini menjadi kerangka hantu mayat atau tidak. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tumpukan tulang ini adalah bahan yang bagus untuk membuat mayat hantu. Inilah mengapa Zhao Feng tidak menyerang ketua divisi kerangka untuk ketiga kalinya dengan senjata kelas bumi. Pemimpin divisi skeletal, saat ini Anda memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mati dan menjadi materi bagi mayat hantu saya, yang kedua adalah menjadi budak saya. Petik 2. Zhao Feng sangat lugas. Kamu anak nakal yang tidak tahu malu. Pemimpin divisi kerangka meraung dan berjuang, tetapi kaki Zhao Feng berada di atas kepalanya. Hanya perlu satu pikiran bagi Zhao Feng untuk membunuh pemimpin divisi kerangka. Kekuatan pertempuran pemimpin divisi kerangka itu bahkan tidak 10% dari puncaknya, jadi dia tidak bisa menahannya. Itu bukan seolah-olah pemimpin divisi kerangka tidak ingin menggunakan teknik rahasia atau lari, tetapi begitu memikirkan garis keturunan mata musuh yang menakutkan dan ketahanannya terhadap energi mental, pemimpin divisi kerangka merasa tidak berdaya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng dikunci ke pemimpin divisi kerangka. Jika yang terakhir membuat gerakan yang mencurigakan, dia akan menggunakan Eye Fire dan segera mengakhiri hidupnya. Pemimpin divisi kerangka tahu ini juga. Junior, aku tidak percaya kamu akan menggunakan tubuhku untuk membuat mayat. Apa kau tahu hal pertama tentang mayat? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka menyerah berjuang dan semburat licik muncul di rongga matanya. Itu dinegosiasikan menggunakan hal terakhir yang berharga bagi Zhao Feng.
Zhao Feng telah menyatakan bahwa dia akan menggunakan tubuh pemimpin divisi kerangka jika mati dan pemimpin divisi kerangka menanyainya tentang hal ini. Jika pernyataan ini salah, maka Zhao Feng tidak akan membunuhnya dengan mudah. Tidak ada yang mau membunuh penguasa seperti itu. Dua mayat hantu perak gelap muncul di kiri dan kanan Zhao Feng. Aura mereka telah mencapai tingkat dewa sejati tahap awal. Rongga mata pemimpin divisi itu berbinar. Itu jelas bisa mengetahui kekuatan keduanya. Selanjutnya, mutiara hitam kecil di tangan Zhao Feng menarik perhatian pemimpin divisi kerangka. Dua mayat hantu berwarna perak gelap diambil dari mutiara hitam ini. Mutiara hitam itu, jantung pemimpin divisi kerangka berdebar keras. Ia mengkhususkan diri pada mayat hantu itu sendiri atau tidak akan mengubah dirinya menjadi kerangka untuk menghindari serangan 10 kekuatan besar di tempat pertama. Itu adalah salah satu spesialis teratas di bidang ini di seluruh benua bunga Azure. Mutiara 10.000 hantu adalah benda suci dari Kaisar 10.000 hantu, dan aura mutiaranya saja yang membuat jantung pemimpin divisi itu melompat. Melihat dari dekat ke Ratna, ia merasakan dorongan untuk sujud. Kesabaran saya terbatas. Mati atau jadilah budakku. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tidak sabar. Ekspresinya tidak diperankan demi melakukan ini. Dia benar-benar hanya ingin menyelesaikan bisnis ini dan kembali ke kanopi Great Country. Mata pemimpin divisi kerangka melihat ke arah mata kiri Zhao Feng dan 10.000 hantu mutiara. Mata spiritual dewa membuat pemimpin divisi kerangka waspada dan tidak berdaya, sementara mutiara 10.000 hantu memberinya keserakahan yang tak terkendali. Jika saya tidak menjadi budak, saya pasti akan mati. Jika saya setuju, ada sedikit kemungkinan bahwa saya akan dapat membalikkan keadaan di masa depan, dan mutiara itu akan menjadi milik saya. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka akhirnya membuat keputusan. Mutiara 10.000 hantu di tangan Zhao Feng menangkap keingintahuan pemimpin divisi kerangka. Dengan pengalaman beberapa ratus tahun, ia belum pernah melihat item Ghost Dao pada level ini. Mungkin tidak ada item lain yang serupa dengannya di seluruh benua. Jika bisa melakukan serangan balik di masa depan dan berhasil, maka ganjarannya akan tak terukur. Saya setuju untuk menjadi budak Anda, tetapi Anda harus setuju untuk membiarkan saya memiliki pikiran saya sendiri. Pemimpin divisi kerangka setuju. Zhao Feng memikirkannya sebelum menyetujui. Ada dua cara untuk memperbudak pemimpin divisi kerangka. Yang pertama adalah mengubahnya menjadi mayat hantu dan menghancurkan pikirannya. Itu akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Yang kedua adalah untuk mengendalikan pemimpin divisi kerangka dan, meskipun ia memiliki kesadarannya sendiri, ia akan mematuhi Zhao Feng karena ancaman pada hidupnya. Pemimpin divisi kerangka pasti tidak akan setuju dengan metode pertama dan lebih baik mati sebagai gantinya. Jika itu menjadi mayat hantu Zhao Feng tanpa kesadarannya sendiri, itu akan lebih buruk dari kematian. Setidaknya ada sedikit harapan dengan cara kedua. Misalnya, jika Zhao Feng meninggal, pemimpin divisi kerangka akan bebas. Oleh karena itu, metode kedua berisiko dan mengharuskan penggunanya untuk menjadi kuat. Bagaimanapun, pemimpin divisi kerangka ini adalah penguasa di puncaknya dan dikenal karena kelicikannya. Jika ahli biasa memperbudaknya, mereka akan dibunuh dalam beberapa menit. Meskipun cara kedua lebih berisiko, budak dengan kecerdasan jauh lebih berguna daripada budak tanpa kecerdasan. Zhao Feng tahu pro dan kontra, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia yakin dengan kekuatannya dan percaya bahwa dia bisa mengendalikan pemimpin divisi kerangka. Setelah beberapa saat istirahat, Zhao Feng duduk di depan kepala divisi kerangka dan mengumpulkan kekuatan matanya. Kucing kecil pencuri itu duduk di sampingnya dan mengawasi tengkorak pemimpin divisi, sementara dua mayat hantu berwarna perak gelap berdiri di kiri dan kanan yang terakhir. Api merah di rongga mata pemimpin divisi kerangka meredup saat ia menghela nafas di dalam hatinya. Junior ini sangat berhati-hati. 1 jam kemudian, Zhao Feng berhasil menggabungkan Dark Heart Seed ke kedalaman jiwa pemimpin divisi kerangka. Benih hati gelap ini berbeda dari yang ada di Lintong. Terakhir kali, Zhao Feng dengan paksa memasukkan benih hati gelapnya ke dalam pikiran Lintong dan, jika dia terlalu melawan, dia bisa mati. Kali ini, pemimpin divisi kerangka membantu menempatkan benih hati hitam di dalam jiwanya. Selanjutnya, Dark Heart Seed kali ini telah disempurnakan dan menghabiskan energi Zhao Feng beberapa lusin kali lipat lebih banyak daripada sebelumnya. Ini berarti kekuatannya jauh lebih kuat. Metode kontrol ini melibatkan dao jiwa dan digunakan dengan garis keturunan mata.
Apakah ini halaman terlarang mata gelap? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka ketakutan tapi tidak bisa menahan. Sebaliknya, itu bahkan harus membantu Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka tahu dengan sangat jelas betapa kuatnya benih jantung hitam itu. Rasanya seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Tidak buruk. Zhao Feng mengangguk puas. The Dark Heart Seed kali ini sangat kuat dan bisa mengambil nyawa pemimpin divisi kerangka kapan saja dia mau. Bahkan jika saya pulih kembali ke puncak saya, kemungkinan saya melanggar teknik ini secara diam-diam lebih rendah dari 10%. Ekspresi pemimpin divisi kerangka sangat jelek karena tergeletak di lantai. Bab 487 Penggalian Kuburan. Di dalam 100 makam terlarang, Zhao Feng duduk di atas tumpukan tulang dan memulihkan Yuan Qi-nya. Karena energi mentalnya yang kuat, sumber jiwa sejatinya diisi ulang dalam waktu setengah hari, dan itu sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, kecepatan pemulihan kekuatan garis keturunannya jauh lebih lambat. Mempertahankan bayangan senjata terlalu banyak membebani garis keturunan saya. Itu tidak akan pulih tanpa istirahat beberapa hari. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan tombak kekaisaran es di tubuhnya. Kondisi Ice Imperial Spear saat ini unik, itu sedang tidur. Selain itu, tidak semua item Earth Grade bisa berubah menjadi cairan dan menyatu dengan tubuh. Karena spesialisasi Ice Imperial Spear, bentuk cair ini sangat terkait dengan hukum air. Karena inilah Zhao Feng dapat menggunakan gumpalan aura dan kekuatan Ice Imperial Spear. Bahkan Sovereign yang sebenarnya tidak akan bisa mengendalikan Ice Imperial Spear. Senjata tingkat bumi dibagi menjadi beberapa tingkatan sama seperti yang lainnya, dan bagi roh parsial suci ungu untuk menjaga tombak kekaisaran es, itu jelas bukan senjata tingkat bumi rata-rata. 2 hari kemudian, kekuatan garis keturunan Zhao Feng sebagian besar telah pulih. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka masih terbaring di tanah dan perlahan menyerap udara kematian di dalam 100 Grave Forbidden Ground untuk menyembuhkannya. Terlalu lambat, alis Zhao Feng berkerut. Dia harus kembali ke Kanopi Grid Country. Pemimpin divisi kerangka berbicara dengan nada pahit, "Aku dihancurkan oleh kalian semua dan harus menggunakan kekuatan hidupku. Saya membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih sepenuhnya dalam situasi normal. Tetapi saya dapat pulih beberapa kali lebih cepat di tempat terlarang 100 makam." Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa keadaan pemimpin divisi kerangka. Tubuh pemimpin divisi kerangka sangat tangguh dan dapat menahan hampir semua serangan dari siapapun di bawah Origin Core Realm. Namun, begitu tulangnya patah, akan sangat lambat untuk pulih. "Aku akan memberimu 10 hari lagi." Zhao Feng memperkirakan bahwa 10 hari akan cukup bagi pemimpin divisi kerangka untuk menyatukan kembali semua tulangnya. Zhao Feng juga menyuruh kucing kecil pencuri itu untuk mengembalikan tangannya yang patah. Kucing pencuri kecil itu dengan enggan memberikan lengan dan cambuk emas dan perak itu kembali ke ketua divisi kerangka. Bagaimanapun, pemimpin divisi kerangka adalah budak Zhao Feng dan akan lebih membantunya semakin kuat. Zhao Feng terdiam sebelum mengambil setetes Elixir of Life. Mata pemimpin divisi kerangka segera berbinar ketika melihat jatuhnya. "Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki item legendaris seperti Elixir of Life. Meskipun obat mujarab tidak dapat menyembuhkan tulang saya banyak, itu dapat memulihkan landasan hidup saya, dan setelah sembuh, kecepatan pemulihan saya akan meningkat." Petik 2. Pemimpin divisi kerangka sangat gembira saat menerima Elixir of Life. Auranya mulai naik setelah beberapa saat. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Jika ini terus berlanjut, cedera pemimpin divisi kerangka akan sembuh dalam waktu setengah tahun dan itu akan menjadi lebih kuat. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng mulai berjalan di sekitar tempat terlarang ratusan makam. Kuburan besar menarik perhatian Zhao Feng. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri telah datang ke tempat yang mirip altar di tengah sebelumnya dan masih penasaran tentangnya. Tatapannya beralih ke pemimpin divisi kerangka. Mungkin anggota eselon atas agama setan bulan merah ini akan mengetahui beberapa rahasia. Ini adalah tempat teleportasi yang mengarah keluar, dibuat oleh Patriark dan beberapa lainnya beberapa ratus tahun yang lalu. Sulit untuk membuatnya bahkan ketika kita memiliki semua sumber daya di benua itu. Petik 2. Suara pemimpin divisi kerangka rendah. Teleportasi berdiri keluar. Jantung Zhao Feng sedikit melonjak.
Dia tahu sedikit tentang Arai dan punya beberapa tebakan ketika dia pertama kali datang ke sini, tapi dia tidak menyangka itu terhubung ke area di luar benua bunga Azure. Apa itu berarti aku bisa meninggalkan benua bunga Azure dan memasuki area lain? Zhao Feng bukanlah katak di dalam sumur sejak saat itu. Dia telah bertarung dengan para jenius dari Sekte Bintang 2 sebelumnya dan dia memiliki pengetahuan yang layak tentang dunia luar. Jika ini terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, ya, tapi teleportasi stand di sini telah rusak dari pertarungan saat itu dan tidak digunakan untuk waktu yang lama. Sulit untuk mengatakan. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak tahu apakah stand akan berfungsi atau tidak. Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan mulai memeriksa daerah itu. Sosok kucing pencuri kecil itu mulai melesat di dekatnya saat matanya bergerak maju mundur. Ketika mereka memasuki ruangan sekali lagi, ruangan itu kosong. Sebuah gulungan muncul di tangan Zhao Feng, berisi kata-kata yang dia tidak mengerti. Bahkan sampai sekarang, Istana Tiga Orang Suci telah menjadi tak tergoyahkan di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, itu bahkan memikat beberapa faksi bintang 1 untuk hampir mematahkan kutukan 100 makam. Sekarang, energi Arai teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi lebih dulu. Petik 2. Zhao Feng sudah menebaknya. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa susunan teleportasi ini dibuat dengan bantuan kekuatan luar. Pemimpin divisi kerangka juga mengatakan bahwa sumber daya benua ini tidak dapat membuatnya. Kucing kecil pencuri itu mulai menggali tidak jauh. Seluruh tanah terlarang ratusan makam mulai bergetar saat kutukan tak terlihat yang kuat melonjak ke arah kucing kecil pencuri. Kekuatan kutukan 10 kali lebih kuat dari biasanya, dan bahkan Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka terpengaruh. Hentikan, itu sumber kutukan dari 100 makam terlarang. Ekspresi kepala divisi kerangka berubah secara dramatis saat mencoba menghentikan kucing pencuri kecil itu. Tindakan kucing pencuri kecil itu sangat tidak menghormati 100 Grave Forbidden Grounds, menantang keganasannya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap jejak kekuatan kutukan tak terlihat yang menyerang kucing pencuri kecil itu. Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan mengirimkan gumpalan aura kuno ke arah kucing pencuri kecil itu. Kucing kecil pencuri tersenyum dan membalik di udara sebelum mengeluarkan belati hitam misterius. Belati hitam dibuat kabur dengan setiap gerakan, dan kekuatan tak terlihat dari kutukan tiba-tiba berubah. Belati misterius itu bergetar dan tampak bersinar dengan kegelapan yang bergumam dengan nada serak yang dingin. Pada saat itu, kekuatan misterius yang tak terbayangkan turun dan membuat siang berubah menjadi malam. Semua kekuatan kutukan di area ini memekik dan menghilang saat mendekat. Malam, mengubah hukum alam, mungkinkah belati itu menjadi item legendaris Dao of Assassination? Petik 2. Mulut pemimpin divisi kerangka terbuka lebar dan tidak tahu apa yang terjadi. Kucing kecil pencuri itu kemudian menikam belati ke tanah dan menggunakannya sebagai sekop saat terus menggali. Baik Zhao Feng dan pemimpin divisi kerangka tercengang. Bagaimana sejarah kucing ini? Bagaimana mungkin dia bersedia mematuhi Zhao Feng dengan kecerdasannya? Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tidak bisa memahami kucing pencuri kecil itu. Secara naluriah terasa seolah-olah kucing kecil pencuri ini adalah rubah yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tahu lebih banyak hal daripada itu. Pada saat ini, Zhao Feng datang ke sisi kucing pencuri kecil itu. Mata spiritual dewa dan aura belati misterius bahkan bisa membuat hantu dan dewa mundur. Belati misterius itu sepertinya merasakan keberadaan mata spiritual dewa dan bersenandung ringan. Tampaknya tidak menolak Zhao Feng, tetapi itu mewaspadai dia. Belati ini mungkin lebih misterius daripada tombak kekaisaran es. Zhao Feng menebak di dalam hatinya. Kembali ke Purple Saint Treasure Palace, kucing kecil pencuri itu menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mendapatkan belati misterius ini, dan Zhao Feng masih ingat ketakutan dan kepanikan dari Purple Saint Partial Spirit. Kucing kecil pencuri itu tertawa jahat dan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk membantu. Zhao Feng mengangkat bahunya dan mengeluarkan senjata dan mulai menggali juga. Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Pemimpin divisi kerangka terkejut, tapi kemudian dia mencoba untuk bangun dan menggali juga. Namun, ia tidak bisa melakukannya karena tulangnya belum sepenuhnya sembuh, jadi ia hanya bisa melihat kucing dan manusia itu dengan antusias menggali. Sebuah kuburan segera digali, mengungkapkan peti mati hitam kristal. Itu adalah peti mati yang terbuat dari batu kristal hitam Mystikin, yang berisi udara surga bumi dari Mystikin.
Mereka sudah punah di benua untuk waktu yang lama sekarang dan langka bahkan di luar daerah. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tahu bahwa batu kristal hitam mistikin ini adalah sumber energi untuk kutukan. Melihat ke dalam lebih dekat, ada kerangka yang memancarkan kekuatan yang kuat dan terawetkan dengan cukup baik. Menarik, aura dari tulang-tulang ini belum hilang setelah bertahun-tahun dan masih ada aura jiwa yang tersisa. Apakah karena batu kristal hitam mistikin? Petik 2. Zhao Feng sangat penasaran. Melalui mata spiritual Tuhannya, dia tahu bahwa tulang-tulang ini memiliki aura yang mirip dengan mayat hantu miliknya. Mutiara hitam muncul di tangan Zhao Feng yang mengirimkan kabut abu-abu, mengambil tulangnya. Sialan, itu adalah material mayat hantu True Lord Rang. Pemimpin divisi kerangka di dekatnya meraung di dalam hatinya dengan enggan. Ia tahu bahwa 100 Grave Forbidden Ground dibuat dengan tubuh dari 100 True Lord Rangs untuk menciptakan kutukan yang begitu kuat. Hehe, teruslah menggali. Zhao Feng tertawa. Dia bisa merasakan kegembiraan 10.000 hantu mutiara setelah mengambil satu tubuh. Seolah-olah ia lapar. Tok, tok, tok. Kucing dan manusia mengabaikan kekuatan kutukan dan terus menggali. Menonton tubuh yang kuat setelah tubuh yang kuat diserap ke dalam 10.000 hantu mutiara, hati pemimpin divisi kerangka bergetar. Apa-apa yang anak nakal ini pikirkan? Apakah dia ingin membuat pasukan mayat hantu? Petik 2. Bab 488 Rencana Ratusan Mayat. Pada pagi hari kedua, kuburan benar-benar dikosongkan. Hanya ada lubang besar kosong yang berbau seperti kotoran. Manusia dan kucing menyimpan peralatan dan tersenyum. Pemimpin divisi kerangka berubah dari keengganan menjadi syok, lalu menjadi iri dan cemburu. Pada akhirnya, dia sudah terbiasa. 100 kerangka. 100 kerangka True Lord Rang yang diawetkan dengan sempurna yang disimpan di peti mati mistikin Black Crystal Stone. Masing-masing dan setiap aura mereka belum hilang. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka berteriak di dalam hatinya. Sayangnya untuk itu, orang yang menerima semua keberuntungan ini bukanlah dirinya sendiri. Bahkan jika tahu bahwa ada 100 mayat True Lord Rang di bawah tanah, itu tidak memiliki kemampuan untuk membawa mereka. Di sisi lain, seorang anak kecil dan seekor kucing berhasil menggali sumber dari kekuatan 100 Grave Forbidden Ground. Tidak buruk, tidak buruk. Kucing pencuri kecil, kamu telah melakukan banyak hal kali ini. Petik 2. Wajah Zhao Feng memerah karena kegembiraan. Setelah 100 tubuh True Lord Rang ini disempurnakan menjadi mayat hantu, dia akan memiliki seluruh pasukan True Lord Rangs. Siapapun yang memegang kekuasaan seperti itu dapat menyapu negara dan klan yang kuat seperti permainan anak-anak. Bahkan negara besar pun bisa dihancurkan dengan relatif mudah. Tentu saja, bukanlah tugas yang mudah untuk membuat semua tubuh ini menjadi mayat hantu. Selain itu, jumlah waktu dan energi yang dibutuhkan akan sangat besar. 2 mayat hantu True Lord Rang yang dimiliki Zhao Feng telah dijarah. Mengupgrade mayat hantu ke alam roh sejati akan membutuhkan proses yang panjang. Aku bisa mengendalikan mayat, tapi aku bukan spesialis. Untuk memurnikan 100 mayat hantu True Lord Rang dari awal. Petik 2. Zhao Feng melirik ke arah pemimpin divisi kerangka, yang membuatnya cegukan. Beberapa saat kemudian, dan tugas luar biasa ini akan menjadi milikmu. Zhao Feng tersenyum dan menepuk bahu pemimpin divisi kerangka itu. Pemimpin divisi kerangka bergetar dan tulangnya hampir jatuh di semua tempat. Meskipun kerangka ini semuanya memiliki dasar dari peringkat penguasa sejati, membuat salah satu dari mereka menjadi mayat hantu akan membutuhkan banyak usaha dan energi. Pemimpin divisi kerangka sampai hati menangis. Zhao Feng menggunakannya murni sebagai tenaga kerja. Namun, dia mengendalikan hidupnya, jadi harus menuruti perintahnya. Zhao Feng memegang 10.000 mutiara hantu dan menggabungkan kesadarannya ke dalamnya. Mutiara 10.000 hantu basah dan tertutup kabut. 2 mayat hantu perak gelap tergeletak di sudut dan sedang dimurnikan oleh udara kematian di dalam 10.000 hantu mutiara. Aura dan jiwa yang kuat dari 100 kerangka True Lord Rang mulai berubah setelah memasuki mutiara. Mutiara 10.000 hantu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang sangat cocok untuk memperkuat dan menumbuhkan mayat hantu. Petik 2. Zhao Feng tidak terlalu banyak meneliti 10.000 mutiara hantu. Bagaimanapun, keterampilan utamanya adalah garis keturunan matanya dan warisan Kaisar Angin Petir. Dia hanya mencoba-coba mayat hantu.
Dengan kecepatan yang terus berjalan, 100 kerangka True Lord Rank ini secara otomatis akan berubah menjadi mayat hantu setelah beberapa tahun, atau mungkin puluhan tahun. Beberapa hari kemudian, negara kuat naga besi. Di Gurun Tandus, sebuah kastil hampir tertutup pasir. Kastil yang dulunya sangat besar telah hancur, dan persembunyian aliansi naga besi telah dihancurkan. Terlepas dari pemimpin divisi kerangka, eselon atas yang tersisa dari aliansi naga besi telah ditangkap atau dibunuh. Orang yang berhasil melarikan diri tidak cukup untuk melakukan apapun. Meski lebih dari selusin hari telah berlalu, masih banyak ahli yang hadir. Sutua, Penatua Bai, Chang Yuyu, Lintong, dan teman-temannya masih ada di sini. Mungkin mereka sedang mengawasi tengkorak pemimpin divisi untuk kembali, atau mungkin mereka mengharapkan sesuatu yang lain. Zhao Feng itu pergi untuk mengejar anggota eselon atas agama setan bulan merah. Situasinya mungkin tidak terlalu baik. Petik 2. Lintong melirik keluar dan bergumam pada dirinya sendiri. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia sangat mengagumi Zhao Feng, baik dari segi kekuatan dan keberanian, tetapi dia berharap Zhao Feng akan dibunuh sehingga dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tahu peluangnya tidak terlalu tinggi. Kekuatan jiwa dan mata Zhao Feng adalah sesuatu yang hanya bisa dia hormati. Pemuda itu telah menjadi keajaiban yang luar biasa, dan menjadi raja di area cloud setelah kembali. Sudah lebih dari selusin hari, tapi masih belum ada berita sama sekali. Sutua merasa tidak nyaman. Tidak ada yang setuju dengan pilihan Zhao Feng untuk mengikuti pemimpin divisi kerangka. Meskipun agama iblis bulan merah telah dihancurkan, mereka masih tangguh. Siapa yang tahu berapa banyak metode yang dimiliki pemimpin divisi? Sutua, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Feng sepertinya tidak terlalu sombong. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia berani mengejar pemimpin divisi kerangka sendirian. Petik 2. Elder Bai tersenyum tipis. Dia tidak terlalu peduli tentang hidup atau mati Zhao Feng, tapi dia berpikir tentang jenis gerakan pembunuhan yang akan dilakukan Zhao Feng setelah kembali dari warisan yang tidak diketahui. Busur petir yang cemerlang melintas ke dalam kastil. Saya kembali! Riak angin dan kilat bertiup melintasi kastil. Sutua dan teman-temannya merasa sedikit kesemutan, tetapi rasanya sangat nyaman. Hati semua orang melonjak saat mereka melirik ke arah pemuda berambut biru tidak terlalu jauh. Kamu akhirnya kembali, itu bagus. Sutua merasa lega, dan banyak orang menghela nafas panjang. Tidak ada yang berharap Zhao Feng membunuh pemimpin divisi kerangka. Sudah mengejutkan dia bisa kembali hidup-hidup. Selain itu, Zhao Feng sepertinya tidak terluka, hanya lelah. Pemimpin bab, kamu akhirnya kembali. Kami mengkhawatirkanmu. Petik 2. Daye dan Jiang Sanfeng keluar dari sisi lain kastil. Zhao Feng langsung datang ke kastil setelah menggunakan Eye of Heaven-nya, meninggalkan keduanya. Ketika mereka tiba, Zhao Feng sudah menghilang. Setelah bertanya-tanya, mereka diberitahu bahwa Zhao Feng pergi untuk mengejar pemimpin divisi kerangka dan terkejut. Banyak orang bahkan tidak ingin bertemu dengan seorang pemimpin divisi, dan Anda mengejarnya sendiri? Namun, kembalinya Zhao Feng dengan aman membuat yang lain menghela nafas. Ini termasuk Lintong, yang mendesah getir. Dia tidak luput dari takdir menjadi budak Zhao Feng. Elder Bai melirik Zhao Feng dengan ekspresi kompleks. Dia berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng tidak dapat membunuh pemimpin divisi kerangka, setidaknya dia akan terluka, tetapi dia baik-baik saja. Pada titik ini, semua orang melirik ke arah Zhao Feng dengan rasa ingin tahu. Apa hasil akhirnya? Zhao Feng, apakah Anda berhasil mengejar pemimpin divisi kerangka? Elder Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang, termasuk Sutua, Chang Yuyu, Lintong, dan keduanya dari negeri kanopi besar, terfokus pada pertanyaan ini. Apakah aku sudah menyusul? Zhao Feng bingung. Semua orang tampaknya berpikir bahwa dia bahkan tidak mengejar pemimpin divisi kerangka karena dia tidak terlihat seperti sedang bertempur. Sepertinya dia pergi untuk liburan. Semuanya, masalah ketua divisi kerangka telah terpecahkan. Tidak ada yang tersisa di area cloud. Aku akan segera pergi. Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Dia merasa aman dan berhasil setelah menyelesaikan semua yang ada di area cloud. Selanjutnya, dia berhasil mendapatkan lebih dari yang dia bayangkan setelah datang ke sini. Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan tampaknya terinfeksi oleh kebahagiaan Zhao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi naga besi adalah masa lalu.
Su Tua bertepuk tangan. Dia tahu bahwa Zhao Feng tidak akan pergi dengan mudah tanpa menyelesaikan semua yang ada di area cloud. Zhao Feng, apakah kamu membunuh pemimpin divisi kerangka? Penatua Bai merasa ada sesuatu yang salah. Zhao Feng hanya mengatakan, terselesaikan, bukan dibunuh. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Mendengar ini, pandangan semua orang beralih ke Zhao Feng sekali lagi. Itu benar, bagaimana masalah ketua divisi kerangka diselesaikan? Apakah pemimpin divisi kerangka sudah mati? Semua orang sepertinya tidak puas dengan kata terselesaikan, dan ingin tahu secara spesifik. Mata Su Tua berbinar dan merasa seolah-olah ada rahasia yang terlibat. Semuanya, jangan khawatir, meskipun ketua divisi kerangka belum mati, itu tidak akan mengancam area cloud lagi. Petik 2. Tidak ada yang mengerti senyum Zhao Feng. Dia tidak ingin banyak orang tahu bahwa pemimpin divisi kerangka ditaklukkan olehnya, terutama Penatua Bai. Pemimpin divisi kerangka belum mati? Banyak orang yang hadir dengan cegukan dingin, dan lapisan kegelapan menutupi kebahagiaan mereka. Eselon atas aliansi pembunuh naga merasa tidak nyaman. Meskipun Zhao Feng kuat dan tidak ada lagi ancaman di area cloud, mereka masih merasa tidak nyaman. Subdivisi agama setan bulan merah di puncak mereka sudah cukup untuk menghapus area cloud, dan sekarang masih ada pemimpin divisi di suatu tempat di luar sana. Alis Lintong saling mengunci. Senyum percaya diri Zhao Feng membuatnya menyadari bahwa situasinya tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Namun, tidak peduli apa yang mereka tanyakan, Zhao Feng tersenyum dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Mungkinkah Zhao Feng telah diserang balik oleh pemimpin divisi kerangka dan dikendalikan olehnya? Cahaya dingin melintas di mata Penatua Bai, tetapi dia tidak membuat gerakan apapun sebelum mengkonfirmasi kebenaran. Selain itu, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dengan mudah. Peluang sukses hanya 50%. Setengah hari kemudian, Penatua Bai, Chang Yuyu, dan rekan-rekannya pergi. Zhao Feng dan Su Tua sedang berbicara di dalam ruang rahasia di bawah kastil. Saudara Zhao, bagaimana situasinya? Jika Anda pergi seperti ini, bagaimana saya akan merasa aman? Petik 2. Old Su bertanya, kamu ingin tahu keberadaan dari Skeletal Division Leader? Itu benar, Su Tua mengertakkan gigi. Hehe, bukankah dia tepat di sebelahmu? Kabut gelap menyebar ke seluruh ruangan. Mendengar ini, mata Su Tua menyipit. Kerangka yang familiar bisa dilihat di kabut dan dua api merah tua berkedut di rongga matanya. Skeletal Division Leader. Rambut Su Tua berdiri tegak dan dia hampir jatuh dari kursinya. Bab 489 kembali ke kanopi negara besar. Kabut perlahan mulai memudar, membawa tengkorak pemimpin divisi itu. Su Tua tidak bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Dia melirik pemuda di depannya dengan ekspresi kompleks. Mungkin tidak ada yang akan membayangkan bahwa Zhao Feng tidak hanya mengalahkan pemimpin divisi kerangka, dia juga mengendalikannya. Sungguh menggelikan bahwa mereka curiga Zhao Feng memecahkan pemimpin divisi kerangka tadi. Memang, kamu tidak akan pergi jika masih ada bahaya di area cloud. Su Tua menghela napas. Zhao Feng tersenyum tipis dan mengambil kembali 10.000 mutiara hantu. Setelah meninggalkan tanah terlarang 100 makam, Zhao Feng menempatkan pemimpin divisi kerangka ke dalam 10.000 hantu mutiara. Ini adalah sarannya sendiri. Lingkungan 10.000 hantu mutiara sangat cocok untuk mayat hantu, dan pemimpin divisi kerangka praktis adalah mayat hantu itu sendiri. Tubuh dan lukanya bisa pulih lebih cepat di 10.000 gospel. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Su Tua berjalan keluar dari ruang rahasia. Masih banyak orang yang hadir, termasuk Jiang Sanfeng, Dai Ye, Lintong, dan Putri Jin. Semua orang menemukan bahwa ketika Su Tua keluar, pakaiannya basah dan dia tampak terkejut, sedangkan Zhao Feng tetap percaya diri dan ceria seperti sebelumnya. Lintong, Putri Jin, dan teman-temannya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi meskipun mereka penasaran dengan apa yang dibicarakan Zhao Feng dan Su Tua, mereka tahu bahwa beberapa rahasia akan tetap menjadi rahasia. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berjalan ke kiri dan kanan Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk ke arah Su Tua, lalu memberi isyarat kepada Jiang Sanfeng dan Dai Ye dan melakukan perjalanan kembali ke klan bulan rusak. Saudara Zhao tidak perlu khawatir, area awan akan dibersihkan. Petik 2. Su Tua mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan matanya. Selama hari-hari berikutnya, situasi area awan mulai berubah. Aliansi naga besi yang dulu berkuasa telah dikalahkan dalam beberapa bulan.
Ini adalah akhir dari sebuah era dan awal yang baru. Aliansi pembunuh naga menggantikan aliansi naga besi dan menciptakan negara kuat pembunuh naga, terutama dipimpin oleh mereka yang pernah menjadi anggota kerajaan Kaya Langit. Negara kuat pembunuh naga menaklukkan wilayah Kaya Langit dan negara kuat naga besi, tetapi markas utamanya ada di negara awan. Meskipun negara kuat pembunuh naga menguasai nama 13 negara, penguasa sebenarnya adalah aliansi pembunuh naga, yang memiliki niat mereka sendiri dengan menempatkan markas besarnya di negara awan. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Deye pertama kali kembali ke klan Bulan Rusak untuk mengucapkan selamat tinggal. Klan Bulan Rusak, gedung tetua pertama. Tuan, Anda kehilangan satu tangan ketika Anda menyelamatkan kami saat itu. Aku akan membuatkanmu pengganti yang cocok saat aku kembali ke Kanopi Great Country. Petik 2. Zhao Feng melihat lengan kosong Elder pertama dan berjanji. Selama dia bisa membuat roda cahaya dan kegelapan, Penatua pertama tidak hanya akan pulih, dia akan lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng juga memberikan beberapa pil dan sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu kepada tetua pertama, yang menyembuhkan luka tersembunyi tetua pertama dan memungkinkannya menembus ke puncak peringkat manusia sejati. Master klan Bulan Patah baru Yang Gan juga berhasil mencapai alam roh sejati beberapa hari yang lalu. Seluruh kekuatan klan Rusak Bulan telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang menjadi klan nomor 1 di antara 13 klan. Menambahkan pada Tuan Sejati Tiek Xiao, Lin Tong, dan teman-temannya, Zhao Feng memperkirakan bahwa klan Bulan yang rusak mendekati setengah bintang. Fenger, satu-satunya harapanku adalah kau melangkah lebih jauh. Tetua pertama mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang tahu kapan Zhao Feng akan kembali setelah keberangkatan ini. Tentu saja, Zhao Feng melakukan beberapa hal sebelum dia pergi. Benih hati gelap di Lin Tong dikonsolidasikan, dan tanda mata dewa dengan paksa ditempatkan padanya. Jelas bahwa Lin Tong memiliki potensi untuk dengan mudah menerobos ke peringkat Lord Sejati di jalan. Dengan benih hati kegelapan yang diperkuat dan tanda mata dewa, bahkan jika ada bahaya nanti, mata langitku bisa turun. Zhao Feng jelas prihatin tentang masa depan. Saat matanya menguat, dia bisa membiarkan mata surga muncul di sini bahkan jika dia berada di negeri Kanopi besar. Tanda mata Tuhan akan menjadi sensor, menunjukkan padanya di mana harus muncul. Ketua Bab, situasi di sini stabil. Kapan kita akan pergi? Petik 2. Jiang Sanfeng bertanya. Ada satu hal terakhir. Kehangatan langka muncul di wajah Zhao Feng. Setengah hari kemudian, Zhao Feng pergi ke kedalaman gunung dan bertemu orang tuanya, serta beberapa kerabat dekat keluarga Zhao. Lord Guanjun ada di antara mereka. Kembali ketika Zhao Feng meninggalkan area Cloud, tetua pertama telah mengirim orang untuk menjaga orang tua dan guru Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya pergi setelah beberapa hari bersama orang tuanya dan Lord Guanjun. Zhao Feng berubah menjadi embusan angin dan kilat yang meninggalkan Jiang Sanfeng dan Deye. Wajah Lord Guanjun penuh dengan kebanggaan saat dia mengirim muridnya pergi. Seorang pemuda tanpa ekspresi muncul entah dari mana dan berdiri di samping Lord Guanjun. Tuan, saya tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Saya harus meninggalkan area Cloud juga. Petik 2. Bei Moi membungkuk ke arah Lord Guanjun. Bangsawan Guanjun merasa puas. Dengan murid seperti Zhao Feng dan Bei Moi, dia bisa mati tanpa penyesalan. Saat itu, Bei Moi harus membuat pilihan, dan, meskipun dia adalah murid dari Guru Haiyun, kesetiaan Bei Moi tetap menjadi milik Lord Guanjun. Saya menunggu satu hari untuk melakukan serangan balik, tapi sayangnya, saudara Zhao terlalu kuat. Bei Moi menyaksikan Zhao Feng lenyap ke langit. Saudara laki-laki juniornya ini telah mendaki selangkah demi selangkah, dari semut di dasar klan menjadi bintang ajaib, sampai dia mencapai titik di mana dia bisa bertukar pukulan dengan sesepuh klan. Dia sukses besar, tidak hanya dia mengubah nasib klan Bulan Rusak, dia menjadi penguasa area Cloud. Beberapa hari kemudian, berita tentang negara kuat pembunuh naga sedang terbentuk tersebar di seluruh area Cloud. Kekuatan terkuat saat ini adalah aliansi pembunuh naga, yang berdiri di atas setiap klan dan keluarga. Rupanya, tetua pertama adalah Zhao Feng, yang telah pergi belum lama ini. Dia tidak muncul dalam upacara pembukaan, tetapi tidak ada yang mempertanyakan status atau kekuatannya. Orang-orang masih akan membicarakan tentang tetua pertama selama bertahun-tahun yang akan datang, meskipun Zhao Feng tidak akan kembali untuk waktu yang lama.
Di atas tanah terpencil, burung emas dan hijau besar melebarkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan True Lord Rank. Burung itu membawa 3 orang saat perlahan meninggalkan area cloud. Pemimpin bab, siapa yang tahu seberapa besar kejutan yang akan Anda buat ketika Anda kembali ke Canopy Grid Country? Bahkan di era seperti ini, jumlah jenius yang sebanyak Zhao Feng bisa dihitung dengan satu tangan. Zhao Feng baru berusia 18 tahun sekarang, sementara Yu Tianhao dan Dewi Bingwei hampir 10 tahun lebih tua darinya. Pemimpin bab, kultivasi Anda telah mencapai peringkat Lord sejati tahap awal. Selain Yu Tianhao, mungkin tidak ada yang bisa menandingi Anda. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan hormat. Zhao Feng menerima berita bahwa Yu Tianhao telah mencapai pangkat sejati-sejati tahap awal setelah kembali dari warisannya dan bahwa auranya yang kuat mengejutkan pimpinan sejati-sejati yang lebih tua. Sepertinya Yu Tianhao mencapai True Lord Rank tahap awal setengah tahun yang lalu. Zhao Feng bergumam. Di seluruh benua, hanya Yu Tianhao yang tampaknya sebanding dengan Zhao Feng. Jiang Sanfeng dan Dai Ye juga berpikir begitu. Namun, pemuda yang tenang dan normal muncul di benak Zhao Feng. Xin Wuheng dan Yu Tianhao keduanya memasuki warisan-warisan surga, tetapi hanya Yu Tianhao yang keluar. Jiang Sanfeng berkata, Xin Wuheng tidak kembali. Zhao Feng sangat terkejut. Di mata orang lain, jika seseorang tidak kembali dari warisan, mereka sudah mati. Zhao Feng setuju, tetapi selalu ada pengecualian. Misalnya, Zhao Yufei. Dia tidak kembali dari warisan, dan tidak hanya dia baik-baik saja, dia memiliki kekayaan besar di depannya. Zhao Feng memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun dari Secret True Dragon Gathering yang seberuntung Zhao Yufei. Bahkan Zhao Feng sendiri tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dia akan mengontrol seluruh warisan. Orang harus tahu bahwa Purple Saint Ruins berada di peringkat atas semua warisan lainnya. Ada 3 hal yang harus saya lakukan setelah saya kembali ke Canopy Grid Country. Zhao Feng berpikir. Hal pertama adalah memberikan Elixir of Life kepada tetua misterius agama darah besi dan membalas budi. Yang kedua adalah membuat roda cahaya kegelapan untuk tetua pertama. Hal ketiga tentang tunangannya, Liu Qinxin. Tidak banyak kesulitan untuk 2 tugas pertama, tetapi kepala Zhao Feng sakit hati memikirkan tugas ketiga. Dia berjanji pada Liu Qinxin ketika dia melarikan diri dari Flooding Lake City bahwa dia akan menikahinya suatu hari nanti ketika dia tidak punya apa-apa lagi. Saat ini, dia telah menstabilkan situasi area cloud dan sekarang tidak benar-benar memikirkan apapun. Ini berarti sudah waktunya untuk menepati janjinya. Seorang dewi yang anggun dan tenang muncul di benak Zhao Feng. Dia tidak membenci Liu Qinxin, dan dia memenangkan taruhan melawannya karena cacat di hatinya ketika dia melarikan diri. Namun, hal ini juga membuatnya merasa bersalah dan simpatik. Pada akhirnya, dia berjanji, meskipun dia tahu bahwa Liu Qinxin mungkin tidak mempercayainya. 2 bulan kemudian, burung emas dan hijau melewati bagian dari benua utara dan akhirnya tiba di perbatasan negara besar Canopy di depan sungai yang mengamuk. Kota danau banjir ada di depan sungai ini, kan? Zhao Feng berbicara. Pemimpin cabang, kita harus melewati Flooding Lake City untuk kembali ke markas, tetapi keluarga Flooding Lake Liu. Jiang Sanfeng tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu ketika dia berbicara di sini. Dia tahu bahwa pengejaran Zhao Feng dari penguasa kota danau banjir belum berakhir. Bab 490 membalas dendam di danau banjir. River of Rage adalah salah satu dari 3 sungai besar di benua utara, dan melewati Canopy Grid Country. Sungai yang mengamuk sepertinya membelah benua menjadi 2 bagian. Arusnya sangat kuat dan bisa melahap alam naik hanya dengan 1 gelombang. Ada badai angin di atas sungai yang bisa merobek binatang terbang menjadi beberapa bagian. Bahkan peringkat manusia sejati normal tidak akan bisa terbang menyeberangi sungai ini dengan mudah. Ada berbagai macam legenda tentang River of Rage. Rupanya, warisan-warisan surga pernah muncul di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Pada hari ini, pemandangan aneh terjadi di River of Rage. Dengung yang dalam terdengar dari tengah ombak saat pusaran air hijau samar muncul. Ketika pusaran air hijau ini muncul, air menjadi sunyi senyap, seolah membeku. Pusaran air hijau berputar perlahan, seolah mencapai sisi lain ruang. Beberapa napas kemudian, pusaran air tiba-tiba berhenti dan, dengan seorang pria yang tampak normal dengan mata tertutup muncul. River of Rage cukup untuk menghancurkan alam roh sejati yang normal, tetapi lokasi di dekat pria itu sangat tenang.
Benua bunga biru, sepertinya saya kembali. Petik 2. Pria berjubah hijau membuka matanya. Wajah yang tampak normal memiliki sepasang mata yang misterius dan tak terduga, seolah-olah dia telah mengalami kehidupan dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, tetapi memberikan perasaan bahwa dia berbeda dari orang lain seusianya. Jika para jenius lain dari pertemuan naga sejati suci ada di sini, semua orang akan terkejut, termasuk 5 keajaiban yang luar biasa. Pria berjubah hijau ini adalah Xin Wuheng, yang baru saja kembali dari warisan-warisan surga. Tidak ada lagi yang perlu diperhatikan di sini. Xin Wuheng berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Dia tidak meninggalkan River of Rage, hanya mengalir mengikuti arus. Menjadi salah satu dari 3 sungai besar, River of Rage dikatakan mencapai ujung benua dan terhubung dengan lautan. Di luar benua ada lautan tanpa batas. Xin Wuheng memejamkan mata dan tubuh kecilnya segera ditelan ombak yang mengamuk. Pada hari ketiga Xin Wuheng mengambang. Seekor burung hijau dan emas besar berjuang untuk terbang melintasi River of Rage. Zhao Feng dan rekan-rekannya melihat ke arah seberang sungai kemarahan. Warisan-warisan surga turun ke sini puluhan ribu tahun yang lalu dan sepertinya membelah langit dan bumi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi memikirkan masa lalu saat dia lewat di sini untuk kedua kalinya. Ketika dia pertama kali datang ke sini, dia tidak mengenal siapapun dan tidak akrab dengan apapun. Kali ini, dia santai dan memiliki kilatan kekuatan di matanya. Pemimpin bab, kamu benar-benar akan pergi ke Flooding Lake City? Dai bertanya sekali lagi. Kota Danau Banjir adalah salah satu cabang dari keluarga utama Liu, dan Permaisuri Qin dari keluarga Liu adalah tokoh penting kekaisaran. Selama beberapa tahun terakhir, pertarungan antara agama darah besi dan kerajaan tidak berhenti. Sederhananya, keluarga Liu adalah musuh agama darah besi. Bahkan jika tidak ada hubungan ini, semua orang tahu hubungan antara Zhao Feng dan penguasa kota Danau Banjir. Karena kita akan melewati sana, kita harus melihat mereka. Zhao Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Pertama, dia ada di sini untuk membuktikan janjinya, dan kedua, Tuan Teikan tinggal di dekatnya. Zhao Feng membutuhkan bantuannya untuk membuat roda cahaya dan kegelapan untuk tetua pertama. Setengah hari kemudian, burung emas dan hijau itu mendekati Flooding Lake City. Seekor binatang terbang di True Mystic Rank. Para penjaga di tembok kota gemetar ketakutan. Tidak jarang melihat True Human Rank, tetapi mereka yang berada di True Mystic Rank dan lebih tinggi jarang. True Lord Ranks adalah sosok yang mengatur tempat mereka sendiri dan merupakan kekuatan besar. Dari sini, orang bisa melihat betapa berharganya binatang terbang True Mystic Rank. Tidak banyak hewan terbang pada level seperti itu di Flooding Lake City. Periksalah dengan cermat, mereka bukan dari Flooding Lake City. Petik 2. Para penjaga di dinding segera memberitahu atasan mereka. Pemuda berambut biru itu terlihat tidak asing. Petik 2. Beberapa penjaga memusatkan perhatian pada Zhao Feng dan secara naluriah berbalik ke arah poster di dekat tembok kota. Poster itu sedikit compang camping, tetapi seorang pemuda berambut biru dan seekor kucing kecil terlihat di atasnya. Penjahat nomor 1 di kota Danau Banjir? Apakah saya sedang bermimpi? Petik 2. Para penjaga linglung. Ini adalah pertama kalinya seorang penjahat datang tanpa menyamar. Namun, sebelum penjaga sempat bereaksi, burung itu terbang melewatinya. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng, kamu yakin itu dia? Petik 2. Suara yang sedikit bersemangat datang dari pemuda lapis baja ungu. Tuan Muda Liu Yuan. Semua penjaga membungkuk. Yang menerima laporan penjaga adalah Tuan Muda Liu Yuan, yang telah mencapai peringkat manusia sejati. Jika Zhao Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali orang ini. Ini adalah orang yang menyapanya ketika dia pertama kali datang ke Flooding Lake City. Dan jika bukan karena orang ini, Zhao Feng tidak akan bertarung dengan Liu Qinxin. Ketika Zhao Feng melarikan diri dari kota saat itu, Liu Yuan datang untuk mengejar Zhao Feng, tetapi langsung dikalahkan oleh teknik mata Zhao Feng. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan kembali ke sini setelah 2 tahun. Keajaiban yang luar biasa. Petik 2. Liu Yuan menarik napas dalam dan mengingat masa lalu dengan ekspresi yang kompleks. Kilatan bersinar di matanya saat dia melaju ke arah burung emas dan hijau itu masuk. Namun, dalam hal kecepatan, burung itu berada di True Mystic Rank dan jelas jauh lebih cepat daripada Liu Yuan. Liu Yuan mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mengejar.
Keajaiban yang luar biasa, penjahat dari Flooding Lake City hanya akan lewat begitu saja? Petik 2. Liu Yuan sangat tidak mau. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia ingin mengejar ketinggalan. Mungkin itu karena dia telah dikalahkan dan tidak terselesaikan. Dibandingkan dengan itu, Zhao Feng menjadi penjahat hanyalah alasan. Kenyataannya, jika burung emas dan hijau tidak berhenti, Liu Yuan pasti tidak akan menyusul. Mengesampingkan mereka yang berada di peringkat manusia sejati, bahkan sebagian besar peringkat mistik sejati tidak dapat mengejar ketinggalan. Mungkin surga mendengarkan jeritan internal Liu Yuan, karena titik emas dan hijau tiba-tiba melambat dan mendarat di tengah kota Danau Banjir, yang merupakan istana penguasa kota Danau Banjir. Dulu, di sini diadakan sparring untuk pernikahan. 3 sosok mendarat di depan istana Tuan Kota. Pemuda berambut biru memiliki tampilan kenangan indah yang langka. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama setengah tahun. Namun, Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak memiliki emosi seperti itu. Ini adalah pusat dari keluarga banjir Danau Liu dan Tuan Kota sangat terkenal. Dia hanya menjadi True Lord Rank selama 2 tahun tetapi telah mengalahkan beberapa True Lord Rank selama. Petik 2. Keduanya gelisah. Keluarga Iron Blood Religion dan Flooding Lake Liu berada di sisi yang berlawanan dan Zhao Feng adalah buronan dari mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan ini bahkan jika mereka punya 100 nyali. Selain itu, poster Zhao Feng masih ada di dinding. Bukankah itu menantu dari dulu? Petik 2. Menantu, Zhao Feng kembali. Petik 2. Diskusi pecah di depan istana Tuan Kota. Bagaimanapun, Zhao Feng telah tinggal di sini selama setengah tahun dan banyak orang mengenalinya. Pemimpin bab, apakah Anda berpikir untuk menjatuhkan Flooding Lake City sekarang? Jiang Sanfeng merasa tidak nyaman. Semakin banyak orang berkumpul dan bahkan ada ahli di alam roh sejati. Namun, mereka waspada terhadap budidaya ketiganya, terutama Zhao Feng yang telah menjadi keajaiban luar biasa. Sepertinya Zhao Feng tidak punya niat untuk mundur atau menghindar. Saat itu, Zhao Feng tanpa malu-malu melarikan diri dan dikejar ke seluruh negeri. Sekarang setelah dia berhasil menembus True Lord Rank, apakah dia ingin membalas dendam? Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berpikir. Bahkan Liu Yuan, yang menyusul, berpikir demikian. Saat itu, Liu Yuan bisa dikatakan telah menyaksikan keseluruhan proses. Penguasa kota Danau Banjir memaksa Zhao Feng menikah, yang akhirnya memaksanya untuk bergabung dengan agama darah besi. Sekarang Zhao Feng telah menjadi keajaiban yang luar biasa, dia dikatakan memiliki kekuatan pertempuran dari True Lord Rank. Petik 2. Hati Liu Yuan melonjak ketika dia berpikir ke sini. Zhao Feng pasti ada di sini untuk membalas dendam. Cepat beritahu Tuan Kota. Liu Yuan tidak bisa tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika True Lord Rank mulai menyerang di dalam kota. Di satu sisi, dia pergi untuk melapor ke Tuan Kota, dan di sisi lain, dia membuat persiapan sendiri. Saudara Zhao, lama tidak bertemu. Liu Yuan tersenyum saat dia datang. Judul keajaiban luar biasa membuat orang lain menghormati. Meskipun aura Zhao Feng ditundukkan, itu tidak disembunyikan dengan sengaja, dan anggota generasi yang lebih tua tercengang. Liu Yuan, kamu datang tepat waktu. Pergi beritahu Tuan Kota bahwa aku ingin bertemu dengannya. Aku datang untuk memenuhi janjiku untuk menikah. Petik 2. Tatapan Zhao Feng beralih ke Liu Yuan dan tersenyum. Dia jelas masih ingat Liu Yuan. Jika bukan karena dia tidak akan memasuki pertarungan dan berada dalam semua masalah ini sejak awal. Apa? Lihat Tuan Kota, memenuhi pernikahan. Petik 2. Liu Yuan dan teman-temannya tercengang. Bahkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye Linglong. Bukankah Zhao Feng di sini untuk membalas dendam?